Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di 10 dan 20 bulan Ramadan ini kita sudah menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dan fa insyaallah nanti malam kita sudah menjalani 21 atau istilah orang Jawa maleman. Mudah-mudahan puasa di 20 hari yang pertama dan yang kedua, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tahun ini dan di 10 terakhir, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita dan bisa menambah amalan-amalan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kali ini Pak Sofirin akan menjelaskan amalan-amalan yang kita lakukan, kita prioritaskan di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Sofirin mengambil tema 4 golongan yang dirindukan surga. Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Anak-anak sekalian, Rasulullah bersabda, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita semua di sekolah MI Tarbiyatus Syarifah diajarkan membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan ada program tahfidz yang mana program ini adalah untuk wadah tempat sampeyan semua menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian dan juga wali murid yang saya hormati, sampeyan menyekolahkan di MI Tarbiyatus Syarifah itu sangat benar. Karena apa? Anak-anak jenengan semua itu sebagai aset kita, aset panjenengan. Jikalau jenengan salah menaruh anak jenengan itu di tempat sekolah yang salah, maka sungguh rugi jenengan semua. Dan alhamdulillah jenengan sudah menaruh di MI Tarbiyatus Syarifah ini, yang mana program-program agamanya khususnya tahfidz ini sangat diprioritaskan, bahkan sebagai program unggulan dari MI Tarbiyatus Syarifah. Mengapa Bapak Ibu sekalian jenengan tidak rugi menaruh di MI Tarbiyatus Syarifah? Karena anak kita nanti akan bisa menolong kita jikalau kita di waktu yaumul hisab kita dimasukkan neraka. Ada suatu cerita, orang tuanya itu jarang ibadah, bahkan banyak sekali berbuat maksiat. Cuman dia ingin anaknya menjadi anak yang sholih dan sholihah. Akhirnya anak itu dipondokkan dan disekolahkan di sekolah yang berbasiskan agama atau di pondok pesantren.
dihisab, orang ini memang benar-benar sudah jatahnya masuk neraka. Akan tetapi ketika sudah mau dimasukkan ke dalam neraka, si anak ini nuntut, protes kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa orang tua saya jenengan masukkan ke neraka? Loh, terus bagaimana? Saya bisa ngaji, saya bisa memahami Al-Quran, memahami agama ini karena orang tua saya mengajarkan atau memberi pendidikan kepada saya, menaruh tempat yang baik yaitu pondok pesantren untuk belajar agama dan Al-Quran. Maka malaikat pun bisa memahami itu dan si anak ini bisa menolong orang tuanya ke dalam surga. Bapak-Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini secuplik contoh jenengan tidak ada ruginya menyekolahkan di MI Tarbiyatus Syarifah. Oleh sebab itu, monggo jika ada saudara, ada teman jenengan, mari kita arahkan ke MI Tarbiyatus Syarifah yang mana insya Allah akan dididik dengan baik, dididik agama dengan baik, bahkan program tahfidz sebagai unggulan di MI Tarbiyatus Syarifah. Fa insya Allah dengan jenengan memberikan pembelajaran di MI Tarbiyatus Syarifah, menaruh anak jenengan di MI Tarbiyatus Syarifah, insya Allah nanti di akhirat bisa menolong panjenengan semua. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, hadis Rasulullah yang kedua yang akan dirindukan surga yaitu wa hafidhil lisan, orang yang selalu bisa menjaga lisan atau lidahnya. Rasulullah di dalam hadis lain menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung lisannya, apa yang dia ucapkan. Setajam-tajamnya pedang, masih tajaman lidah kita bila kita memberikan omongan yang tidak enak kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian serta anakku sekalian yang saya cintai, oleh sebab itu mari kita selalu menjaga lisan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita gunakan untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik. Contoh, kita membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan juga berkata baik kepada siapapun, kepada orang yang lebih tua kita dengan bahasa yang sopan, dengan anak yang lebih muda mari kita upayakan omongan kita dengan yang menyejukkan. Jadi anak-anak sekalian serta ibu sekalian, mari kita upayakan semaksimal mungkin agar supaya bisa menjaga lisan kita, karena ini bisa membuat kita diidamkan oleh surga. Hadis yang ketiga menurut Rasulullah yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang selalu gemar untuk memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini mumpung di bulan Ramadan, mari kita gemar bersedekah untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Karena memberikan buka orang yang berpuasa, pahalanya pun seperti orang yang berpuasa. Anak-anakku sekalian serta ibu-ibu, wali murid yang saya hormati, mari kita selalu gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar untuk memberikan saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Apalagi di musim seperti ini, Indonesia, dunia dilanda musibah corona. Banyak sekali
orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jika jenengan semua ada kelebihan rezeki, mari kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan kita harus, bahkan wajib untuk memberikan zakat kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang saya hormati, mari kita tanamkan kepada diri kita agar selalu bisa welas asih, yaitu bisa memahami orang yang kekurangan. Jika kita bisa merasakan betapa gak enaknya orang yang kekurangan, insya Allah hati kita akan luluh dan akan tumbuh sifat welas asih, yaitu gemar memberi sodako, infak, zakat kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anakku sekalian yang saya cintai, yang selanjutnya yaitu sabda Rasulullah, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan fa insya Allah, jika kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa di tahun ini dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Fa insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini adalah sebagai motivasi amalan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu, yang pertama yaitu talil Quran, yaitu bisa mengistiqomahkan gemar untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, semua amalan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu bisa hafidhil lisan, untuk menjaga lisan kita dari omongan yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Kita gunakan lisan kita dengan sering membaca Al-Quran, sering membaca sholawat, dan juga jika kita bercakap kepada orang lain, mari kita dengan yang mauidhatul hasanah, dengan omongan yang baik. Yang ketiga, anak-anak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yaitu selalu gemar bersedekah, wa mut'imul ji'an, senang gemar memberi sedekah, makan kepada orang yang lapar. Di bulan Ramadan ini mari kita sering senang gemar untuk selalu bersedekah makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Fa insyaallah ibadah kita, sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian serta wali murid yang saya hormati, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah dan menjadi wasilah kita dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian serta wali murid yang saya hormati, mungkin cukup yang saya sampaikan, Pak Sofirin sampaikan untuk hari ini. Yang terakhir, tugas untuk anak-anakku sekalian, tolong
materi yang saya sampaikan tadi sampean perhatikan dengan baik mulai awal sampai akhir. Setelah itu sampean rangkum dan sampean setorkan di wali kelas masing-masing. Anak-anakku sekalian, ingat, belajar agama dengan Pak Sofirin, belajar agama serasa lebih mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.